Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Penanganan serangan Es Sun dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari Xiao Yan. Xiao Yan telah mencampur sekitar 100 jenis bahan obat kekuatan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, ia mengizinkan dokter peri kecil untuk menyerap semua dari mereka ke dalam tubuhnya. Baru saat itulah serangan Es Sun, tersembunyi di tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiao Yan merasa bahwa serangan Es Sun dari lembah sungai es bermasalah untuk ditangani. Namun, doki khusus yang hanya bisa dipraktekkan setelah mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek luar biasa. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang diterangi cahaya hangat. Sebuah bak kayu dengan panas naik berada di depannya. Bak kayu itu diisi dengan cairan obat berwarna merah terang. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat yang terbentuk sambil membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat itu kemudian tersebar oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat dalam bak kayu telah diserap. Oleh karena itu, bahu halus dokter peri kecil telah terungkap. Cairan obat menetes ke satu dan diam-diam turun. Dia tampak seperti giok kualitas terbaik, menyebabkan seseorang merasakan keengganan untuk berpisah dengannya. Kabut samar muncul dari bak kayu. Beberapa benang rambut putih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memasang wajah cantiknya, yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Mata ungu keunguannya dengan lembut berkedip, melepaskan daya tarik yang luar biasa mengejutkan. Kekuatan obat berwarna merah terang melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlangsung lama sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Mulutnya yang kecil melebar dan sebuah es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menabrak batu besar di dalam gua. Dengan segera, potongan batu itu ditutupi oleh lapisan es tebal di tengah suara retak. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah yang ramping perlahan muncul. Xiao Yan, yang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka untuk keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah serangan Es Sun telah dikeluarkan dari tubuh kamu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Aku telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk meramu kekuatan obat yang cocok. Xiao Yan menarik napas lega ketika dia melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum ketika dia berkata, karena serangan Es Sun telah dihapus, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Luka di tubuh kamu adalah masalah kecil sekarang. Aku memiliki kepercayaan diri untuk membantu kamu pulih dengan cepat. Dokter peri kecil itu mengangguk sekali lagi. Dia tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan sama sekali. Pertama, bisakah kamu berbalik? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan yang cerah tiba-tiba terbang ke wajahnya yang cantik saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diperintahkan.
Dia menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak ketika tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, itu melilit tubuhnya yang sempurna dan bersih. Aku selesai. Xiaoyan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil itu seperti ketika Xiaoyan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Qingshan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Qingshan dan bukan wanita sekte racun dari kerajaan Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiaoyan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun mungkin adalah periode paling gelap di jantung dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh kenangannya saat itu. Namun, ketika Xiaoyan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang sepi dan menyedihkan, tampaknya mulai berjalan menjauh dari bayangan ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang Xiaoyan kenal saat itu. Apa yang kamu lihat? Si dokter peri kecil mencondongkan mata indahnya sedikit saat dia tertawa pelan. Matanya yang indah menari. Melihat kecantikan, Xiaoyan dengan gelisah tertawa. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan putih pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik si peri kecil melihat wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang dia lihat selama bertahun-tahun, tapi dia seperti anggur yang baik ketika meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Si dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengarnya. Segera, senyum hangat samar-samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyum ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyum yang cantik ini tampak lebih menarik dan hangat. Xiaoyan telah menutup matanya. Dia perlahan membuka mereka beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil tersenyum, "Situasinya jauh lebih baik daripada yang aku pikirkan. Ambil pil obat ini. Kamu harus dapat memulihkan ke puncak kamu dalam 2 hingga 3 hari." Xiaoyan mengeluarkan pil obat berbentuk bulat dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiaoyan di sampingnya. "Bagaimana racun tubuhmu yang menyedihkan?" Xiaoyan melirik ke wajah dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. "Aku baik-baik saja. Namun, seharusnya hanya ada 2 hingga 3 bulan sampai meletus. Aku bisa merasakannya." Dokter peri kecil tersenyum. Sikap kausalnya itu tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. "Ini baik-baik saja." Xiaoyan dengan cemberut mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar dicelupkan. Dia sedikit tidak senang dengan sikap dokter peri kecil yang digunakan untuk mengobati dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampak telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran aku pasti masih akan mengenali kamu pada waktu itu." Ingatan orang di depannya menghabiskan sebagian besar hidupnya.
Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman sederhana ini tampaknya telah menyimpang menjadi sesuatu yang lain di dalam hatinya. Berat badannya di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, aku akan mendapatkan monster inti dari binatang kalajengking naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, aku akan memungkinkan kamu untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya seperti yang dijanjikannya. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dalam cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko untuk menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik si dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, berapa peringkatnya? Peringkat 7, aku rasa. Ia mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Dokter peri kecil menjawab dengan lembut. Kamu sudah melihatnya. Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Objek racun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa jatuh. Itu tidak kekurangan racun binatang ajaib dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib tersebar di sekitar. Terlebih lagi, binatang kalajengking naga racun langit secara tidak sengaja adalah tuan dari aliran dewa yang jatuh ini. Dokter peri kecil membuka sehelai rambut putih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh, aku bertemu dengan Raja Naga Binatang Kalajengking. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, aku terluka parah dan tidak ingin terjerat dengan maniak itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasi itu lucu. Sepertinya pesonamu terlalu banyak untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib telah menjadi sangat tertarik padamu. Ia bahkan ingin menangkap kamu untuk menjadikan kamu istrinya. Apa yang harus ditertawakan? Orang itu jelas-jelas menyukai tubuh racun serius. Kemerahan yang cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia mencaci ketika dia mendengar perkataan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, menyadari bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi gembira saat dia berkata, seperti apa kekuatan tubuh orang besar itu. Aku tidak pernah saling bertukar pukulan dengannya. Namun, kemungkinan kekuatannya bahkan lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan dugaanku, dia seharusnya mencapai level 8 bintang Dousong. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Bintang 8 Dousong ya. Xiao Yan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Untungnya, itu bukan tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri lebih dulu. Setelah cedera kamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun bijaksana akan benar-benar terselesaikan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya.
Dokter peri kecil mengangguk pelan ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah sebuah batu besar yang telah menekan jantungnya untuk waktu yang lama. Itu akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya. Sebelum ini, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan dan memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi gembira melintas di mata hitam gelapnya. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai oleh dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, apakah dia tidak akan memiliki dua elit Douzun di sampingnya, termasuk Tian Huozunze? Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaannya melonjak ketika dia memikirkan ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan dua ahli luar biasa untuk berkumpul di sampingnya. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak dari binatang kalajengking naga racun langit. Seekor binatang buas dengan kekuatan bintang 8, Douzun bukanlah makhluk biasa. Jika dia cukup mempersiapkan, kemungkinan kesempatannya untuk berhasil tidak akan besar. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah dari satu bintang Douzong. Dokter peri kecil telah melebihi harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan seperti ini juga cukup hebat. Jika mereka bergandengan tangan, itu tidak akan mustahil untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Douzong mirip dengan eksistensi seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu apa jenis kartu truf yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kalinya dan membiarkan dia melarikan diri, kemana mereka akan pergi mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Oleh karena itu, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran Dewa Jatuh ini, Raja Naga Binatang Kalajengking sudah memiliki wujud manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih cerdik dari itu. Oleh karena itu, sejumlah besar sihir bis yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, monster sihir ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huozunze, penolong yang hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huozunze menyemprotkan tubuh sebelum menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, ia menemukan bahwa ia secara kebetulan kehilangan satu item, darah esensi dari peringkat 7 binatang ajaib. Tentu saja, tegasnya, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah disempurnakan dari jenazah surga setan Phoenix adalah pangkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, ada jumlah yang tidak mencukupi. Hanya beberapa tetesan menyedihkan dari darah esensi surga setan Phoenix yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memperbaiki tubuh ini kemungkinan besar akan datang dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Tempat racun iblis yang seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkaran melingkar tempat racun iblis berwarna hijau pucat. Suhu tinggi terus dipancarkan dari itu. Di bawah suhu tinggi ini, tempat racun iblis berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya,
Gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tempat racun iblis-iblis ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa menyulingnya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut bahwa memperbaiki semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya untuk melambung dan akhirnya mempengaruhi yayasan pelatihannya. Xiaoyan memberi perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia mengeluarkan kepompong saat dia perlahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiaoyan ditekan selama penyempurnaan hati-hati ini, kecepatan latihannya juga sesuatu yang biasa tidak dimiliki oleh Douzong. Lagi pula, orang lain tidak memiliki douqi yang murni seperti itu bagi mereka untuk disempurnakan dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, Xie Biyan dari gerbang Kalajengking 10.000 saat itu benar-benar telah meninggalkan Xiaoyan dengan harta yang luar biasa. Api unggun terbakar di dalam gua. Dokter peri kecil memegang pipinya di samping api unggun. Kadang-kadang, matanya akan melirik Xiaoyan yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di tempat racun iblis di dada Xiaoyan, mengaduk ingatannya. Dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang Kalajengking 10.000 di kerajaan Chu Yun saat itu. Ledakan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi kekerasan. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu saat itu dengan liar melonjak ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah energi yang melonjak. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya yang cantik, kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi dokter peri kecil karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Biyan telah mencapai bintang 3 hingga 4 Douzong saat itu. Meskipun tempat racun iblis yang telah terbentuk dari semua douqinya telah menyebabkan Xiaoyan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil dengan lembut tertawa dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia merasa bahwa dia berada di puncak bintang 1 Douzong dan tidak jauh dari menembus. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan douqi di dalam tempat racun iblis, Xiaoyan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiaoyan tidak mengungkapkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa terjadi. Sebaliknya, dia meningkatkan hisapan. Sekelompok api jade hijau dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam yang melonjak mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Benda-benda beracun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alami tempat ini dicampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiaoyan memiliki api surgawi. Gas beracun yang tercampur dalam energi alami secara otomatis dihapus oleh suhu sangat menakutkan dari api surgawi. Energi yang dibutuhkan Douzong untuk maju sangat luar biasa. Sebuah energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk putaran energi di sekitar Xiaoyan. Setelah itu dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang diciptakan Xiaoyan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk beracun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar ini oleh Xiaoyan pasti akan menarik perhatian mereka. Karena itu,
dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia melihat dunia hitam gelap di luar dan dengan malas bersandar ke dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura yang luar biasa agung perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang tertarik oleh keributan. Fenomena yang tidak biasa di gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alami yang mengamuk secara bertahap melemah. Energi berputar yang bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang terakhir energi memasuki tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mereka. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya yang keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya memancarkan suara tiupan saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi energi. Cahaya dalam mata Xiaoyan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk mereka yang tidak beraturan. Dalam sekejap, dia tidak tampak berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda seorang ahli Dousou. Namun, seseorang hanya akan memiliki kontrol awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Dousun atau bahkan kelas Douseng akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan tingkat keterampilan yang tinggi. Apakah kamu sudah selesai? Tawa hangat terdengar di depan Xiaoyan saat dia tanpa lelah dan dengan senang hati mendistorsi ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar bagus. Jika aku harus mengandalkan menyerap energi dari dunia luar, itu mungkin akan membutuhkan 1 bulan bagi aku untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiaoyan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah kamu harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh benda ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke Xiaoyan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiaoyan tersenyum. Dia mengembalikan bajunya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Aku tidak berpikir begitu. Boneka setan bumi melindungi dia. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka setan bumi. Namun, aku belum merasakan sesuatu yang salah dengan pertempuran boneka setan bumi. Xiaoyan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari menunggu selama 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka setan bumi kembali. Dengan begitu, kami akan dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan apapun terhadap keputusan Xiaoyan. Dia segera mengangguk setelah Xiaoyan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiaoyan juga berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, suara desis angin akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab bergegas masuk dengan beberapa kecemasan. Boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiaoyan.
Hal-hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan kamu dicari oleh lembah sungai es. Terlebih lagi, mereka sepertinya juga sadar bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong adalah salah satu yang bergegas. Xin Lan dengan kuat menelan seteguk ludah saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiaoyan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Segera, wajah mereka berubah sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia untuk menempatkan modal besar. Puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari paviliun petir angin belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku membantu Tian Huo Zunze menyemprotkan tubuh. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang bagaimana lembah sungai es menjadi sadar akan jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya meluncur ke dokter peri kecil. Ayo bergerak. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.